Video ini untuk teman-teman yang sedang bingung menentukan harga jual dari tanah atau rumah kalian. Sebelum kalian menjual tanah ke customer, pastikan kalian nonton video kali ini supaya kalian tidak rugi atau tidak susah menjual karena harga yang kalian tawarkan itu wajar di market. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan yang favorit di Instagram aku. Banyak banget yang tanya masalah kalau misalkan mereka mau jual rumahnya mereka. Nah, kadang-kadang mereka itu bingung menentukan angka yang wajar. Wajar itu dalam artian rumah mereka itu cepat terjual, tapi juga mereka tidak rugi. Nah, sebelum kali ini saya memberikan tips and trick untuk kalian supaya tahu nih sebenarnya angka wajarnya berapa. Kondisi pertama adalah ketika kalian sedang membutuhkan duit. Otomatis kalian ketika menjual propertinya itu tidak boleh sama dengan harga market. Pastikan ketika kalian menjualnya itu harus di bawah pasaran. Masalahnya berapa angka yang wajar di bawah pasaran itu. Dan kira-kira ini bisa cepat terjual. Saya akan menjawab dari skup makroekonomi, dari sisi perusahaan-perusahaan yang melihat aset itu under value. Biasanya kalian itu tawarkan di angka 20% di bawah harga market. Nah, kenapa 20%? Dari mana aku bisa mendapatkan angka itu? Sebetulnya sudah lama sekali kita mengenal yang namanya industri perbankan. Perbankan ini adalah tempat kalian itu bisa meminjam duit dan bisa menabungnya. Nah, hasil dari tabungan kalian itu biasanya dikasih kredit ke orang lain. Nah, untuk kreditnya biasanya ditawarkan untuk properti karena bank itu suka dengan aset yang real, aset yang benar-benar ada wujudnya, dan ketika dijual itu semua orang udah paham bahwa itu adalah instrumen investasi. Makanya properti itu menjadi alat instrumen yang paling menarik dan bahkan satu-satunya yang dapat dijaminkan dan benar-benar nilainya bagus banget itu dan selalu naik karena dia adalah instrumen investasi, ya kan? Nah, properti ini ketika dijaminkan perbankan akan memberikan kredit kepada nasabah. Nah, nasabah ini sebelum dicairkan ini, dia wajib membayar DP. DP-nya itu biasa kurang lebih di angka 20%. Kenapa harus ada DP? Karena ketika perbankan itu mengucurkan dana, dia itu tidak boleh setara dengan harga asetnya. Kenapa? Takutnya kalau nasabah itu gagal membayar, propertinya dijual dengan angka 100%, perbankan akan susah menjual dengan angka 100%. Itu artinya nasabah ini wajib membayar 20%. Supaya ketika si perbankan memberikan 80% ke penjual, ya, amit-amit si nasabah itu tidak bisa membayar, propertinya dijual di angka 80% juga. Jadi properti dijual dengan angka yang murah dan diharapkan ketika menjual aset di angka 80%, warga sekitar atau masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli aset ini. Nah, karena itu aku bisa menyimpulkan bahwa perbankan aja menggunakan metode yang sama seperti ini. Aset dikurangin 20%. Nah, ketika kalian itu sedang bingung, butuh uang, keadaan kondisi itu benar-benar lagi kepepet banget, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian validasi marketnya di daerah sekitar, kira-kira kalau di daerah sana harga tanah kisaran sana berapa. Nah, baru nanti kalian tentukan harga properti kalian, tanahnya ini berapa, bangunannya ini berapa, habis itu dikurangi dengan 20%. Itu kalau kondisi keadaannya kalian itu benar-benar kepepet. Nah, yang kemudian adalah kondisi di mana kalian itu sebenarnya tidak butuh uang banget. Jadi ya nyantai aja.
kalian ya bener-bener kalau misalkan kejual ya terserah, kalau nggak terjual juga nggak apa-apa, karena tidak ada sesuatu kebutuhan yang benar-benar kepepet. Nah, tapi ingat, walaupun sebenarnya keadaan kondisi tidak butuh, tapi kalian dalam hati tetap pengen itu terjual. Nggak mungkin kalian pengen jual tapi ya nggak berharap dijual juga gitu kan, aneh gitu kan. Dalam lubuk hati yang paling dalam kalian pasti pengen. Jadi makanya kalian harus bentuk di angka wajar. Nah, angka wajarnya itu biasa harga pasaran ditambah dengan 20% atau 30% kenaikan. Kenapa harus ada 20%, 30%? Itu untuk spare kalian ketika kalian itu ditawar sama orang lain. Jadi setelah proses tawar-menawar, kalian itu masih punya spare 10% lebih tinggi dibandingkan dengan angka market. Nah, ini supaya tidak menghindari kalian juga terlalu mahal ya teman-teman ya. Misalkan yang market yang lain itu rata-rata jual rumah di angka 1 miliar, kalian jualnya ya 1,2, 1,3, itu masih make sense banget. Jadi itu benar-benar nggak masalah. Tapi jangan sampai juga kalian ini punya properti harganya 1 miliar, sebenarnya market juga 1 miliar, tapi kalian malah jualnya di angka 2 miliar. Nah, itu yang akhirnya properti kalian itu gak laku-laku. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara saya tahu harga market di sekitar? Teman-teman, ada banyak aplikasi website yang ada di internet. Jadi kalian bisa pakai datanya mereka itu untuk kalian itu tahu. Caranya gampang banget, kalian cukup survei aja, misalkan di daerah Jenderal Sudirman. Misalkan kalian punya properti di Jalan Jenderal Sudirman, kalian bisa klik di OLX, Rumah 123, atau Lamudi, properti website apapun itu. Kemudian kalian tinggal search di daerah sana, dijual di angka berapa nih? Tanah kosong dijual di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalian bisa dapat nih harga rata-ratanya tanah tersebut. Kemudian kalian tambahkan dengan duit kira-kira kalian itu masukin pembangunannya itu berapa. Pastikan kalian masukin juga seluruh furniture di dalamnya. Total angkanya berapa, itulah angka yang benar-benar harus kalian pakai. Dan kalian naikkan di angka 20% sampai 30%. Tapi ini kembali lagi, ini untuk properti di angka 1 miliaran. Untuk properti di angka 10 miliaran, kalau misalkan nilai value-nya kalian itu nggak gimana-gimana banget, akan sangat susah untuk meningkatkan sampai 20%, 30%. Bayangkan kalau misalkan di angka 10 miliar aja kalian naikin 3 miliar jadi 13 miliar. Itu angkanya terlalu tinggi untuk bener-bener bisa dinaikkan seperti itu. Tapi balik lagi, properti ini unik. Ada faktor-faktor yang dimana sebenarnya tidak bisa diukur 100% by data. Ada faktor-faktor yang kira-kira kalau misalkan di dalam hook punya feng shui yang lebih bagus nih, atau mungkin di belakang kalian ada sungai tapi kalian juga bisa ngelihat gunung. Jadi ada faktor-faktor X yang sebenarnya nggak bisa banget kalian lihat atau langsung simpulkan semata-mata. Cuman ini mungkin pandangan untuk teman-teman yang mau menjual dengan kondisi yang sangat-sangat normal. Ini juga nggak bisa kalau misalkan properti kalian itu ternyata rawan banjir, terus habis itu rawan begal. Nah, itu juga nggak bisa ya valid di angka yang segini gitu. Ini semua masih benar-benar tidak ada angka pastinya. Yang pasti untuk angka yang wajar dan cepat laku, itu kalian bisa menggunakan metode yang seperti ini. Kalau ada teman-teman yang pengen jual rumah dan tanah, pastikan teman-teman share video kali ini supaya mereka itu tidak menjual properti mereka terlalu murah atau terlalu mahal. So, itu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen apapun, atau mungkin teman-teman masih ada kegelisahan atau pengen tanya apapun, bisa sharing-sharing di kolom komen supaya kita bisa berinteraksi. Dan siapa tahu komen-komen kalian yang benar-benar relate dengan properti akan aku bahas untuk next kontennya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!